Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Di tangan saya sekarang ada HW66 Smartwatch. Smartwatch murah lain yang udah menggunakan panel display AMOLED. Paket penjualannya seperti biasa, standar-standar aja, hanya ada smartwatchnya. Kemudian buku panduan dan juga kabel charger. Yang mana menurut saya kabel chargernya ini so-so biasa banget ya. Dan kalau kita perhatikan di bagian ininya tuh kayak bakalan gampang copot. Jadi hati-hati aja nih. Jangan keseringan ketarik. Dan magnetnya tuh sangat-sangat lemah. Nggak kuat ya. Dia bakalan langsung jatuh. Kalau sedikit kesenggol, pengalaman saya sih ngecasnya selalu copot. Jadi pastikan benar-benar presisi. Kemudian tinggalkan dan jangan sampai kesenggol-senggol. Yang saya suka dari HW66 smartwatch ini tiada lain adalah panelnya yang udah menggunakan AMOLED dan harganya murah. Tapi sebelum kita bahas ke panel, kita lihat dulu material yang digunakan. Bagian kacanya cakep, udah menggunakan 2.5D glass. Bagian sampingnya melengkung, jadi kelihatan elegan banget, mewah. Tapi sayang sekali kacanya ini belum dilapisi anti fingerprint. Bakalan sering ngelap kaca ini mah. Sayang sekali ya, AMOLED tapi kacanya tidak anti fingerprint. Kemudian framenya menggunakan bahan metal dengan finishing glossy, berkilau seperti ini, cakep. Ini bagi sebagian orang mungkin kurang suka ya, terutama bagi mereka yang nggak suka bling-bling kayak gini. Tapi ini kokoh banget sih. Kemudian di bagian kanan ini ada dua tombol, satu crown dan satu lagi tombol masuk home. Sebenarnya dua-duanya juga untuk masuk tombol home sih. Kemudian ada satu lubang di bagian tengah, ini mikrofon karena smartwatch HW66 ini udah mendukung Bluetooth call. Nah, speakernya ada di bagian sini. Kemudian bagian belakangnya masih menggunakan polikarbonat tapi finishingnya glossy. Dan pastinya bakalan kelihatan cepet dekil sih. Dimensi HW66 ada di 44 mm, jadi terbilang kecil. Dengan ketebalan yang terbilang biasa aja ya, nggak termasuk tipis ataupun tebal banget atau bulky, 12,7. Dan untuk bobotnya lumayan, ada di angka 55 gram. Kemudian strapnya menggunakan bahan TPU dengan finishing seperti ini ya, doff, cakep, tapi kalau kena debu pasti kelihatan banget kotornya. Sistemnya menggunakan sistem quick release, jadi kalau pengen gonta-ganti gampang banget. Ukurannya ada di 20 mm. Kemudian bakalnya menggunakan bahan metal dan ini penyangganya ada dua, cakep. Pengalaman saya menggunakan strapnya nyaman-nyaman aja, tidak terasa kasar ya, karena memang finishingnya cakep sih. Lanjut ke bagian yang paling seksi dari HW66 smartwatch ini, apalagi kalau bukan panelnya yang udah menggunakan AMOLED. AMOLED-nya sebenarnya biasa-biasa aja ya, nggak seperti AMOLED yang mahal. Maklum, harganya memang murah. Tapi kalau saya bandingkan dengan panel biasa yang bukan AMOLED, kelihatan nih kalau panel AMOLED yang ada di HW66 ini memang AMOLED gitu, bukan IPS atau TFT. Jadi warnanya lebih keluar dan juga lebih gonjreng, khas AMOLED lah. Jadi untuk kualitas layar AMOLED-nya jangan terlalu berharap lebih ya, jangan disamakan dengan AMOLED yang jutaan, tapi yang namanya AMOLED ya tetap AMOLED ya, warnanya gonjreng. Ingat sekali lagi, ingat harganya. Bentang layarnya ada di 1,35 inci dengan resolusi yang menurut saya cukup besar, ada di 420 x 420. Jadi untuk resolusinya udah cakep sih ini mah. Kemudian mode workout yang didukung di HW66 ini ada sebanyak 15 jenis workout. Terbilang sedikit memang, tapi untuk olahraga profesional di sini sudah termasuk. Kecuali swimming atau berenang. Karena HW66 ini belum mendapatkan sertifikasi 5ATM. Saya cari-cari informasi IP ratingnya tuh nggak tahu berapa. Bagi teman-teman yang dapat infonya silahkan ya klik di kolom komentar IP ratingnya berapa. Tapi kalau mau dipakai berenang, sekali lagi saya sangat tidak menyarankan, bakalan mati sih. Dipakai aman-aman aja lah. Kemudian fitur kesehatan yang didukung di HW66 ini terbilang lengkap. Ada blood pressure, kemudian heart rate monitoring, dan juga SpO2. Kemudian ada juga sleep tracker dan juga breathing exercise.
Dan untuk kualitas heart rate sensor kemudian SPO2-nya udah saya tes, ternyata lumayan akurat. Dan fitur spesial di HW66 ini adalah adanya Bluetooth call. Dan untuk tampilan notifikasinya seperti ini, menurut saya lumayan informatif. Dan bagi teman-teman yang nanya kalau ada WhatsApp call apakah ada notifnya, jawabannya ada. Tapi untuk emoji kemudian font bahasa Arab di sini tidak terbaca. Kemudian untuk UI yang ada di HW66 ini menurut saya bagus. Kita tarik dari bagian atas untuk masuk ke quick setting dan tampilannya berbeda dari kebanyakan smartwatch. Kemudian tarik dari bawah untuk melihat notifikasi baru dan geser dari kanan ke kiri untuk masuk ke widget. Widgetnya lumayan banyak dan kita juga bisa menambahkan widget-widget lainnya. Kemudian kalau kita tarik dari kiri ke kanan akan masuk ke recent app. Jadi beberapa aplikasi yang baru kita buka akan tampil di bagian ini. Dan ada informasi baterainya juga, cakep. Dan untuk masuk ke menu seperti yang saya bilang di awal, dua tombol ini kalau kita klik akan masuk ke bagian menu. Ini menurut saya mubazir, coba tombol yang bawah digunakan sebagai shortcut ya. Dan kalau saya cari-cari di bagian setting tidak ada pengaturan untuk mengganti fungsi tombol yang bawah sebagai shortcut. Adanya hanya double klik dan juga long press. Jadi nggak bisa sekali klik gitu langsung masuk ke menu olahraga, nggak bisa di sini. Dan kalau kita pengen ganti watch face dengan cepat, kita tinggal putar aja bagian crownnya. Mantap. Untuk watch face bawaannya sendiri sedikit ya, cuman ada 5 dan 1 additional. Nah untuk additional ini kita kalau ganti-ganti itu aja yang bakalan dihapus. Jadi make sure yang kita pilih itu yang bagus ya. Karena kalau kita ganti lagi yang udah kita download akan otomatis terhapus. Jadi memorinya bisa dikatakan di HW66 ini kecil. Dan watch face yang tersedia di aplikasi Wear It Pro lumayan banyak, tapi banyak juga yang harus berbayar. Kemudian mau custom watch face, ini udah support custom watch face menggunakan foto yang ada di galeri kita. Kemudian bagi yang nanya apakah udah ada GPS atau belum, HW66 belum mendukung GPS. Tapi di exercise-nya kita bisa set goalnya by kalori, by time, dan juga by distance. Kalau olahraganya seperti running atau juga walking. Tapi olahraga yang lain cuma ada 2 ya, by time dan juga by calories. Dan kapasitas baterai yang diberikan di HW66 ini lumayan kecil, yaitu hanya 200 mAh. Mereka ngeklaim bisa sampai 10 hari. Kemudian kalau kita pemakaiannya lumayan aktif banget, katanya sih 4 hari. Tapi pengalaman saya terus-terusan dimainin, ini 2 jam udah berkurang 10%. Oke, itu dia HW66 smartwatch. Smartwatch murah yang udah menggunakan panel AMOLED. Jadi makin lengkap aja, makin banyak aja smartwatch murah yang udah menggunakan panel AMOLED. Pilihannya jadi tambah lagi nih. Tapi sekali lagi jangan terlalu berharap lebih karena ini harganya murah. Tapi kalau kita bicara fitur yang diberikan oleh HW66 ini menurut saya udah terbilang lengkap. Oke, terima kasih bagi yang udah nonton sampai selesai, dan kalau masih ada pertanyaan seputar HW66 ini boleh langsung aja ditulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram di @fauzizal19. Rizal Fauzi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.